Sosok mantan Presiden Joko Widodo memang tak ada hentinya menjadi buah bibir perbincangan hangat masyarakat hingga ke pelosok bangsa. Usai ramai sebab kisruh dugaan ijazah palsu, kini giliran kediaman sang mantan presiden yang menuai sorotan tajam. Bagaimana tidak, secara tiba-tiba bangunan rumah yang berdiri kokoh di kota Solo tersebut padat dikunjungi warga. Ada yang sekedar berfoto mengabadikan momen, menintip celah pagar, hingga memanjatkan doa, layaknya meratap di tembok ratapan Yerusalem. Sampai-sampai, kediaman sang mantan presiden mendapatkan label tembok ratapan Solo di salah satu situs peta digital. Sebelum kini berubah menjadi Monumen Sunan Mulyono. Terbaru, sederet warga asal Brebes rela berkunjung ke sana demi menggelar tahlil dan doa bersama di depan rumah sang mantan presiden. Ya Allah, ya Karim, izinkanlah ya Allah, berdoa kepada Engkau ya Allah untuk keselamatan. Dari tembok ratapan Solo hingga Monumen Sunan Mulyono, fenomena viral berbentuk anekdot dan humor digital itu memang telah berhasil menyita perhatian jutaan pasang mata. Bahkan, kabar itu juga telah sampai ke telinga advokat Rifai Kusumanegara yang tergabung dalam tim kuasa hukum Joko Widodo dalam kisruh dugaan ijazah palsu. Lantas, seperti apakah pihak Jokowi menanggapi fenomena ini? Ya, kalau itu kan istilah-istilah di masyarakat ya, kita harus hargailah bagaimanapun orang boleh bebas berpendapat ya. Sekalipun kalau saya lihat sih nggak ada tembok, itu kayu ya, cuma nggak mungkin disebut kayu ratapan kan. Jadi ya itu mau ngomong aja, itu kan bagaimanapun itu wujud perhatian ya. Ada yang perhatiannya suka, ada yang perhatiannya tidak suka, monggo-monggo saja. Tapi bagaimanapun fakta-fakta ini kan masih membuat Pak Jokowi ternyata masih menjadi perhatian masyarakat, masih menjadi magnet ya. Tapi biarlah masyarakat melakukan penilaian, melakukan persepsi sesuai kehendaknya masing-masing, dan inilah indahnya negara demokrasi kita. Dengan lapang dada, mantan Presiden Joko Widodo dan tim kuasa hukum menerima ini semua. Bagi mereka, hal itu justru merupakan bukti bahwa nama Joko Widodo masih terlukis dengan indah, menghiasi hati dan benak masyarakat. Oleh karenanya, pihak Joko Widodo pun enggan menempuh langkah hukum. Enggak. Kalau Pak Jokowi sih orangnya easy going ya. Kalau saya sih melihat beliau orangnya juga selain easy going juga tidak baper ya. Beliau sih objektif saja gitu ya. Dan kita lihat juga kan selama ini 10 tahun juga beliau ya ada orang mau ngatain, orang apa, beliau sih tidak punya persoalan. Ya nggak apa-apa, itu kan ekspresi masyarakat. Nggak apa-apa, itu ekspresi masyarakat, boleh-boleh saja lah. Cuma menurut saya jauh lah ini nggak ada persoalan hukum di situ. Lebih kepada pejabat. Berbanding terbalik dengan kesimpulan yang ditarik oleh pihak Joko Widodo, pengamat kebijakan publik Iwan Setiawan justru berpendapat bahwa fenomena tembok ratapan Solo atau Monumen Sunan Mulyono merupakan bentuk sindiran dari masyarakat. Lantas seperti apa hasil analisa pengamat kebijakan publik Iwan Setiawan hingga dirinya menyebut fenomena ini merupakan bentuk sindiran masyarakat? Netizen kita ini kan, atau masyarakat kita ini kan kreatif ya. Jadi tetapi kalau saya lihat secara substansi memang ini semacam sindiran atau satir atau bercanda lah masyarakat ini. Tetapi intinya mereka ingin menyindir bahwa apa yang ditunjukkan dari fenomena kunjungan di Solo itu, bahkan ada video-video orang meratap di tembok Solo itu kan, temboknya Jokowi itu atau pintunya Jokowi, itu menurut saya memang murni sindiran dari masyarakat, karena dikaitkan dengan bagaimana sikap Pak Jokowi sebagai mantan presiden yang dulu mengatakan akan pensiun dan menikmati hidup sebagai rakyat biasa di Solo, tetapi pada hari ini kita melihat Pak Jokowi sangat eksis di dunia politik dan
merancang semacam situasi-situasi yang seakan-akan masyarakat itu ini kan yang ingin ditunjukkan adalah seakan-akan masyarakat atau publik masih sangat membutuhkan Pak Jokowi di Indonesia ini. Entah apa yang sebenarnya membuat fenomena ini meledak tiba-tiba. Sekedar seluruhan masyarakat sebagai bentuk sulitnya menembus tembok birokrasi, atau sekedar sentilan pedas menyaksikan sikap sang mantan presiden yang bak menjaga eksistensi, walau sempat berjanji akan pulang menjadi rakyat biasa. Namun berdasarkan hasil analisa Iwan Setiawan, fenomena ini erat berkaitan dengan geliat Joko Widodo di dunia politik. Lantas seperti apa ia menyikapi perkara ini dari kacamata politik? Kalau kita baca secara politik bahwa yang terjadi di rumah Pak Jokowi ini menurut saya adalah situasi yang kemudian dikondisikan menurut saya untuk kemudian bagaimana Pak Jokowi sebagai seorang tokoh politik nasional dan beliau sebagai mantan Presiden Republik Indonesia secara eksistensi itu masih harus tetap diperhitungkan di kancah politik nasional. Karena yang ingin dipertahankan adalah approval ratingnya. Approval rating Pak Jokowi ini kan masih sangat tinggi sekali. Untuk itu apa yang kita lihat beberapa fenomena, bukan hanya fenomena tembok ratapan ini, tetapi ada juga kasus ijazah palsu, kasus dugaan ijazah palsu dan lain-lain. Itu merupakan kalau menurut pandangan saya memang ini adalah beberapa dinamika yang harus kita pandang secara politik bahwa Pak Jokowi ini memang belum ingin pensiun dari dunia politik nasional. Hal ini disebabkan karena memang kalau kita lihat dinamika politik terakhir ini, Pak Jokowi sendiri sudah memberikan statement dan pernyataan bahwa harusnya di 2029 itu Prabowo Gibran harus tetap 2 periode. Itu yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Bahkan sudah 2 kali atau 3 kali pernyataan itu Pak Jokowi sudah menegaskan bahwa Prabowo Gibran 2 periode. Tetapi kalau kita melihat dinamika lain, misalnya di internal koalisi Merah Putih, mereka memang kompak mengusung Pak Prabowo sebagai capres di 2029 mendatang. Tetapi mereka belum memastikan apakah Gibran atau calon lain yang akan mendampingi Pak Prabowo di 2029. Nah, itulah yang kemudian menurut saya menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Pak Jokowi. Jangan sampai di 2029 itu justru Gibran disingkirkan dari peta politik, atau dalam bahasa politiknya ya Prabowo justru memilih capres lain mungkin, tidak Gibran lagi. Nah, itulah yang menurut saya menjadi kekhawatiran Pak Jokowi. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.